Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai profil instansi, tugas, dan refleksi diri saya sebagai upaya untuk menerapkan Smart ASN. Yang pertama, ada profil unit kerja saya, yaitu di Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah 2 (BPIW), yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah, rencana kawasan prioritas, memorandum program, dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, serta pemantauan evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusra. Dengan memiliki fungsi koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusra. Koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusra. Yang ketiga, penyusunan memorandum program dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum. Yang keempat, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum. Yang kelima, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan infrastruktur pekerjaan umum. Yang keenam, ada pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat. Adapun tugas dan layanan yang saya berikan, diantaranya menyusun naskah rencana pengembangan infrastruktur wilayah tahun anggaran 2025 sampai 2034, khususnya Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, menyusun memorandum program yang berisikan bina marga, cipta karya, sumber daya air, dan prasarana strategis berdasarkan rencana aksi dari RPIW dan musyawarah lintas sektor lainnya. Yang ketiga, pengisian pertimbangan usulan jalan daerah, khususnya Provinsi Jawa Tengah. Adapun layanan yang saya berikan berdasarkan substansi pada unit kerja diantaranya adalah analisis perhitungan kebutuhan infrastruktur jalan, sumber daya air, standar pelayanan minimum, dan prasarana strategis, serta pencarian kebutuhan data lintas sektor atau instansi untuk mendukung analisis penyusunan naskah rencana pengembangan infrastruktur wilayah Provinsi Jawa Tengah. Adapun standar layanan yang harus dicapai yaitu yang pertama kompetensi teknis, berisikan mampu menyusun dokumen RPIW secara sistematis, berbasis data terbaru, dan sesuai kaidah perencanaan wilayah. Yang kedua, menguasai metode analisis kebutuhan infrastruktur jalan, sumber daya air, dan prasarana strategis. Yang ketiga, terampil menggunakan teknologi informasi, di antaranya GIS, dashboard monitoring, data digital untuk mendukung perencanaan. Lalu yang kedua ada kompetensi analitis, yaitu menganalisis keterkaitan program antara sektor, mengidentifikasi program pembangunan sesuai rencana aksi daerah dan hasil musyawarah lintas sektor, lalu memberikan pertimbangan berbasis fakta dan data dalam usulan proyek infrastruktur. Yang ketiga, kompetensi adaptif dan kolaboratif, mampu menyesuaikan rencana sesuai dinamika kebijakan nasional, menjalin kolaborasi lintas sektor dan instansi untuk sinkronisasi data serta keselarasan kebijakan, lalu terbuka pada inovasi baru dalam metode perencanaan infrastruktur wilayah. Lalu, adapun kontribusi dalam unit kerja yang akan saya berikan, yaitu pengolahan data infrastruktur wilayah, yaitu membantu mengumpulkan, membersihkan, dan mengintegrasikan data eksternal maupun internal untuk mendukung penyusunan RPIW. Lalu menerapkan penggunaan teknologi digital agar data lebih akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Lalu yang kedua, dukungan dalam penyusunan dokumen RPIW, yaitu berkontribusi dalam memperbarui rencana pengembangan infrastruktur wilayah Provinsi Jawa Tengah, membantu menyusun tabel, grafik, serta visualisasi agar dokumen lebih komunikatif dan mudah dipahami stakeholder. Lalu yang terakhir, kolaborasi lintas unit dan stakeholder, yaitu aktif menjalin komunikasi dengan unit teknis terkait untuk memastikan sinkronisasi program, lalu membantu menyusun notulen, rangkuman, atau bahkan diskusi hasil musyawarah lintas sektor. Adapun ciri Smart ASN yang sudah dijalankan, yaitu ada pemanfaatan sistem informasi, kolaborasi digital, dan penggunaan AI. Lalu yang terakhir, hal sederhana yang mungkin bisa ditingkatkan. Yang pertama ada kerapian pengumpulan data. Yang kedua adalah kedisiplinan administrasi dan data. Yang ketiga ada pemanfaatan tools kolaborasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Selamat malam.